Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Sufyan Tsauri yaqul man tazawwaja faqad adkhala ad-dunya baitah. Sufyan Tsauri mengatakan sama saja mereka memasukkan harta benda di dalam rumahnya. Akan ada syahwat, ada nafsu. Wa man adkhala ad-dunya baita faqad tazawwaja ibnata iblis. Barang siapa yang memasukkan dunia di dalam rumahnya, maka faqad tazawwaja ibnata iblis, sama saja mereka nikah dengan putrinya iblis. Karena iblis menghancurkan manusia dengan harta benda. Makanya jangan terpesona dengan harta. Jangan tertipu dengan harta. Jadikan harta ini adalah batu loncatan untuk menuju akhirat. Jangan pernah harta hanya kita kumpulkan, kita hitung-hitung, seakan-akan yahsabu annama lahu akhladah. Seakan-akan harta ini menjadikan sabab musabab kita kekal selamanya hidup di dunia. Enggak benar. Tiada orang yang memasukkan harta di dalam rumahnya kecuali sama saja orang itu sedang menikahi putrinya iblis. Wa man tazawwaja ibnata iblis, barang siapa yang nikah dengan putrinya iblis, yaitu memasukkan harta. Wa man tazawwaja ibnata iblis, aksar iblis, aksar iblis taraddud ila baitihi li ajlib natih fahdaru minat tajlis. Barang siapa yang nikah dengan putrinya iblis, maka iblis itu akan memperbanyak riwi, keluar masuk. Kemana? Ke rumahmu. Gara-gara apa coba? Gara-gara di rumahmu ada putrinya iblis. Kecuali apabila nikahnya diniatkan untuk menghilangkan nafsu syahwat syaitoniyah, untuk menghilangkan syahwat-syahwat yang bertentangan dengan aturan syariat. Karena pada dasarnya orang itu hidup dititipin oleh Allah nafsu, keinginan. Betul? Dititipin syahwat, lihat lelaki yang ganteng seneng. Oh, kamu lihat saya yang gak patah ganteng masih seneng gak? Apalagi kayak Mas Joko AUU. Kamu lihat perempuan cantik saja seneng gak? Supaya senangnya nafsu dan syahwat tersalurkan. Cara menyalurkan tidak dosa, caranya dengan nikah. Kalau tidak mampu nikah karena tidak mampu untuk membiayai wanita, dikatakan Rasulullah, alaikum bisaum fa innahu wija. Nak gak mampu nikah ngeragati wong wedok, carane rasa nikah, nanti malah menyengsarakan perempuan. Bojomu malah nungas nangis gara-gara apa coba? Waktunya belanja nggak ada uang, anaknya nangis, semestinya harus beli es krim, nggak ada uang untuk beli. Wahmu itu nikah rata tanggung jawab. Kalau bentuk nikahmu ngono kuwi to keparo, berhenti ya rasa nikah. Daripada menyengsarakan kaum perempuan. Saya itu kalau lihat perumahan-perumahan yang jelek, sosok ada seorang wanita yang disakitin sama suami, Masya Allah, saya ini merasa dosa. Makanya kalau ada lihat perempuan kurus itu,
Kecuali kurusnya santri. Kalau kurusnya santri tirakat. Bagaimana kamu gemuk? Kiai ini DWW kurus. Saya tuh sering keliling ke masyarakat sama si cantik, bawa sembako, bawa beras. Lihat orang rumahnya jelek. Saya berhenti sejenak, saya silaturahim masuk ke rumah. Ya Allah, di ruang tamunya itu kursinya jelek, sofanya itu loh, wis jebol masih digunakan. Hati saya ini kasihan. Pengen tak kirimi kursi saka omaku, khawatir nak wong GR. Khawatir nak suaminya cemburu sama saya. Jangan-jangan Ustadz Mukharrar ada hubungan gelap dengan istriku. Khawatir. Saya datang silaturahim. Terus saya titipin uang. Ini untuk uang belanja. Saya tuh sering kalau ada orang-orang PBI datang mesti tak sangoni. Kasihan istrinya sering ditinggal. Nggak ada uang, kasihan. Loh, saya itu baru jalan-jalan sama si cantik sebentar saja. Habis berapa itu? Hampir 3 juta. Kemudian ada seorang ustadz nyuruh saya untuk mencarikan istri yang kedua. Dalam hati saya, ini sangar men ya. Lalu saya tanya, istrimu berapa sekarang? 1, Kiai. Nah, terus ngapain nikah lagi? Sudah punya istri. Tujuan saya untuk memperbanyak umatnya Rasulullah. Anakmu berapa toh? Anak saya 3, Kiai. Lu anak telu memperbanyak umatnya Kanjeng Nabi. Lalu saya tanya, kamu per bulan gajimu berapa? Saya kerja, Kiai, alhamdulillah 1 bulan penghasilan saya 3 juta. Hah? Aku wahing gitu, 5 juta, wahing. 1 bulan. Lalu saya tanya, istrimu masak 1 bulan sama untuk ragat anak-anakmu, kamu beri uang berapa? 600, Kiai. Saya mendengar kata-kata 600 loh, hati saya terangkat dulu. Lalu saya tanya, nanti kalau kamu saya temukan sama seorang perempuan menjadi istri keduamu, kira-kira kamu beri nafkah berapa? Ya sama, Kiai, demi keadilan. Saya pengen punya istri 2, adil. Nah, terus berapa? 600 sama. Innalillah. Dalam hati saya innalillah. Oh iya. Saya punya pandangan perempuan, rumahnya Banyuwangi. Tak garap sisan dong. Saya punya kenalan perempuan di Banyuwangi. Gimana? Saya lamarkan ke sana. Enggak apa-apa, Kiai, tapi mau kan tempat di sini? Mau aku. Monggo, Kiai, ke sana. Oke. Kirimi uang untuk bensin. Apa yang terjadi? Lah ngirimi uang untuk bensin nyampe sekarang belum dikirimi. Alasannya apa coba? Mohon maaf, Kiai, belum ada. Lawang. Hah? Beli bensin dari sini ke Banyuwangi. Gak pecus. Tapi kawin meneh tak ketok. Bojo kowe iki. Nak mandi iki ya ambek diweni kaca brenggolo sing gedhi ngono. Jadi ngerti. Paham? Kamu itu. Saya itu melewati sebuah perumahan, listriknya tit. Kebetulan perumahan itu adalah milik seorang dokter. Dulu kenal sama saya, miliarder kaya raya. Saya silaturahim sama si cantik. Kaget aku. Rumahnya pindah. Lalu saya tanya, loh, lihat rumah ini milik siapa, Bun? Saya tanya sama tetangganya. Oh, rumahnya udah dijual. Lah orangnya ke tempat gimana? Di RT ini, RW ini. Lalu saya cari, alhamdulillah ketemu. Listriknya itu titit deh. Kasian banget ya. Saya belum masuk. Assalamualaikum. Gak ada orangnya.
Lalu saya nulis itu nomor listriknya, cit. Saya pecet. Orangnya keluar. Loh, Pak Yai Muharrar gitu. Ya Allah Pak Yai gitu. Ya. Istrinya, suaminya ini melarikan diri dari rumah karena banyak kasus. Karena beberapa perusahaannya telah disita, hutangnya sekian miliar, dikejar-kejar sama perbankan, tidak berani pulang. Bahkan beliau cerita kemarin di penjara 2 tahun. Coba. Ini istri seorang dokter, tadinya kaya raya, suaminya menjadi kontraktor kaya, seorang dokter juga, jatuh, fakir juga. Saya tanya, suami ada? Kiai, suami tidak di rumah. Lihat di mana? Suami pergi ke Jakarta. Mana alamatnya? Dirahasiakan Kiai. Sebab Kiai, suami saya ini DPO. Kemarin menjalani hukuman 2 tahun. Sekarang masih diburu. Setelah 2 tahun keluar, ada pengajuan untuk pidana lagi. Sehingga suami pergi. Monggo Kiai masuk. Gak berani. Kenapa gak berani? Ya, haram toh kamu. Haram toh, paham? Saya itu paham hukum, paham? Gak usah bun, gak usah. Lalu saya pamitan pulang. Dengarin ini, weh kira genah. Kasihan, ini dulu menjadi satu-satunya putri yang disayangi oleh ayah ibunya di saat menjadi istrimu. Bu yoho, jadikan istrimu sebagai ratumu. Ojo bedadekno budak, kowe kira genah. Kawin lagi untuk seminggu, bojone sing wedok ditukono wedhus 5. Keplek. Tak mencari mik. Dengerin ini kamu itu. Mikir. Istri dihadirkan oleh Allah dalam keluarga supaya kalau kamu senyum, ada teman yang nemenin senyum sama kamu, biar kamu tidak dikira stres. Loh, kalau kamu di rumah senyum-senyum sendiri kan waku gitu. Kalau ada teman untuk diajak bergurau, seneng bersukaria, seneng nggak? Seneng. Dan semua perempuan senengnya tersenyum. Makanya Sayyidatina Hawa mulutnya mangap, seneng dia. Nggak ada orang senyum mulutnya, nggak ada. Beda dengan Nabi Adam. Makanya ini bapak-bapak ini, calon bapak-bapak ini menang itu. Kayak wong lara untu. Nikah yang tidak baik yaitu nikah yang niatnya jelek. Yang kita nikah nanti kalau aku bahagia kamu bahagia, kalau aku susah kamu susah, kalau aku kerja kamu kerja. Nah ono wong lanang bentuk ngono gitu. Aja gelem dinikahi. Slogan seorang lelaki enggak seperti itu. Yang aku menikahimu untuk membahagiakanmu dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Tidak boleh tidak bahagia. Senyummu adalah kebahagiaanku. Di saat engkau bahagia, di saat aku bahagia, kamu wajib bahagia. Di saat aku susah, kamu jangan mengikuti susahku. Paham? Paham? Orang kena, nak wong narik utang aja dilebokno omah. Nah terus Ustaz, dijak ning dalan apa ning ndi ngono, paham? Jak ketemuan di mana? Jangan dimasukkan di rumah. Wah, itu rumahmu buat tulisi gede, figurannya gede ya. Ada burung 2 merpati di tengahnya ngene. Ono tulisannya gini, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jebul-jebul ditamoni debt collector. Istrimu ngono kuwi lho susah.
Mereka terlahir dari rahimnya seorang ibu dan ayah yang sayang banget. Ini dulu itu pas lahir. Dengono iki calon bapak. Bilal, kowe kok lagi jedol. Kowe jedolmu ki 40 dina sepisan. Sing sregep Lal. Kamu di mana? Di belakang sana. Sini. Sing sregep Lal, paham Lal. Kowe yang ngaji to Lal, majlisnya jame. Dulu itu, calon istrimu dulu lahir kelihatan kelamin perempuan, langsung bundanya mengatakan, "Mas, belikan gelang, belikan cincin, belikan anting-anting, belikan kalung." Saking senengnya ayah ibunya lahir sosok Sayyidatina Hawa yang akan mengestafetkan seluruh umat manusia. Sak ngomong-ngomongnya tidak pernah mendangkalkan semua permintaan putrinya. Jangankan ayah ibumu, wong lagi saya sing sangare koyo ngene. Ya saya kalau ngomong ya kayak geluduk, jeleder gitu. Itu saja setiap Liyah Halimati Sa'diyah minta sesuatu, setiap Aisyah minta sesuatu, setiap Fatimah minta sesuatu, setiap Umamah minta sesuatu, tidak pernah aku dangkalkan. Saya tidur, pintu terbuka. Saya tidak melihat, tapi ada suara anak kecil. Ome, kedemak Om. Saya kangen sama Ada. Saya kangen sama Plaza Ada Om. Saya barusan ngaji, baru istirahat. Si cantik bilang, nanti nunggu Abi baru istirahat. Saya langsung jenggirat, ayo berangkat, gitu. Berangkat. Dengarin ini. Seorang ayah, seorang ibu terhadap anak putrinya, sayangnya luar biasa, mengalahkan anak lelakinya. Nah kowe sing njaluk es krim. Wayah udan, mari mencret. Wayah udan mari mencret. Mulai kapan makan es krim mari mencret? Kenapa bisa seperti itu? Sebab yang minta kamu, seumpama yang minta itu adalah adik perempuanmu atau kakak perempuanmu, tentu nggak ada biasa mencret. Percaya nggak? Ayah ibumu itu nggak pernah nyakitin kakak perempuanmu, nggak pernah nyakitin adik perempuanmu. Di waktu liburan, bahkan hari raya, kakakmu, adik perempuanmu menginginkan di pondok. Ayah ibumu itu loh. Sami'na wa ata'na. Ya nak, di pondok nggak apa-apa gitu. Coba kalau anak lelaki. San, Sawal mulai pora. Mboten Pak, saya pengen di pondok. Kamu kalau nggak pulang, nggak tak akui anak selamanya gitu. Ini kalau anak lelaki seperti ini. Bapak enak ngomong kayak geluduk. Coba kalau perempuan. Makanya ini Santi Putra ini jarang bertahan di pondok setahun full, jarang. Samanya ada paling mergo wong tuamu wis rapate mikir ke kowe. Alah ning omah ngenteno sego gitu. Tapi kalau anak perempuannya loh, Masya Allah. Makanya kadang-kadang saya itu lihat itu HP-nya Santi Putra itu. Ya Allah, layare gitu. Layare separuh gitu gak bisa menampilkan. Ngono iku tulisan kok iso maca. Saking terbiasanya menggunakan HP yang
Coba. HP-nya lelaki ini sudah setengah tahun nggak bisa dibuat ngepil, nggak bisa setoran. Itu ayah ibunya atau serang gubris. Belas nanyain ya nggak pernah. Coba kalau anak perempuannya, lagi layar apa namanya itu anti gurisnya retak sedikit. Bapaknya bilang nanti diganti, ini diganti, walaupun mamamu cerewet, lagi cerewet, baru retak sedikit diganti, menghabisin uang. Apa kata papamu? Papamu berani segala-galanya untuk putrinya. Percaya nggak? Ngarin ini kamu itu. Paham? Lal Bilal. Tapi biasanya orang seperti Bilal toh sayang banget sama istri. Biasanya. Biasanya. Sungguh beruntung wanita yang nikah dengan Bilal. Justru sing rapat sayang sama itu sing ganteng-ganteng ini gitu rumangsa sombong. Halah aku ki wis payu, akeh wong wedok sing seneng gaya. Tapi nek kaya Bilal gak wani macam-macam Bilal karo bojone. Qultu saya berkata, Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan, kalamu Sufyan radhiyallahu anhu, perkataannya Sufyan Tsauri yang mengatakan fahdaru at-tazawwaj, fahdaru minat tajwid, takutlah kamu semua untuk nikah. Maknane larangan untuk nikah. Apakah seorang lelaki harus tidak punya istri semua sehingga para perempuan terlantar? Jawabannya begini, fi haqqi man tazawwaja bi ghairi niyyatin shalihatin, yaitu bagi lelaki yang nikahnya dengan niat yang jelek, nikahnya tidak menginginkan istri menjadi ratunya, menjadi rajanya, nikahnya tidak pernah menempatkan perkataan istri seperti kalamullah, perkataan istri tidak seperti dawuh-dawuh Gusti Allah. Dengarin ini, paham? Kalau dulu ini wanita ini setiap ngomong pembicaraannya tidak pernah didangkalkan oleh orang tuanya, ibunya saja membantah sedikit atas putrinya, perkataan putrinya, bapakmu itu langsung jawab, ora usah ngono, gen. Di keluarga saya lo ya, wallahu alam di keluarga kamu. Keluarga saya dulu itu, mak saya itu kan cerewet kan. Jadi anak putrinya kalau pengen ini itu sering nggak boleh. Tapi ayah saya selalu mendukung, selalu menjadi garda terdepan untuk putri-putrinya. Makanya anaknya bapak saya yang putri, semuanya dapat tanah, semuanya dibuatkan rumah, semuanya diberi sawah, semuanya diberi tempat tinggal yang baik. Yang lelaki terlantar kabeh. Asli saya membuat rumah, buat sendiri. Ustaz Amir buat rumah, buat sendiri. Ustaz Khosiin buat rumah, buat sendiri. Kang Hafid di Kalimantan juga buat sendiri. Sengsaranya menjadi anak lelaki. Paham? Dengerin ini kamu. Ustaz sini buatkan rumah untuk istrinya, padahal sudah punya rumah di Jakarta, dibuatkan rumah yang nyaman, rumah yang bagus. Memang seperti itu. Iki ngawur, anakmu wis papat, isih awor mertua. Iki ra genah. Sering istrimu tukaran karo mamamu. Keplek kok ya. Iki ra genah.
Jadi jangan nikah itu bagi lelaki yang niatnya enggak baik, lelaki yang menyengsarakan istri, lelaki yang tidak paham hak-haknya istri, lelaki yang tidak paham kewajiban menjadi seorang suami, lelaki yang tidak menjadi kebanggaan para kaum perempuan. Dengarin ini, awas weh. Besok kalau saya menangi kamu nikah, lalu istrimu mbok sengsara kita jual tosi weh. Bam, saya akan datang ke rumah kamu bawa gondem besar, tak tutup isi kamu yang sayang, bam. Walaupun perbuatanmu, ucapanmu benar, istrimu yang salah, kamu tidak boleh menyalahkan istri. Diam aja. Walaupun keinginan istrimu nggak benar, diam aja. Paham? Wis ditukokno kulkas, njaluk tuku kulkas meneh, tukokno neh. Lagi sebulan kono-kono kulkas meneh, tukokno meneh. Nah, perlu gawe tuku kulkas. Di apa itu di dapur saya kan udah ada kulkasnya. Si cantik minta kulkas lagi yang lebih besar, tak belikan lagi. Minta lagi yang lebih besar lagi. Lalu saya ngomong gini, dan nanti yang lain ditempatkan di mana? Tempatkan di dapur lah. Berangkat beli lagi. Setelah beli lagi, jalan-jalan lagi ke toko murah. Apa itu? Depo murah. Ada kulkas besar. Apa kata si cantik? Mas, aku seneng ini mas. Apa kata saya? Di dapur kan sudah ada kulkasnya 2. Kan yang satu untuk dapur yang sana. Tapi kan sudah ada 2 lagi. Ya nanti taruh di tempat si Milah. Dengerin ini. Sing asli permasalahannya bukan itu. Permasalahan saya nggak punya uang. Tapi rupanya si cantik ini lebih cerdas. Karena perempuan ini kalau beli-beli, Masya Allah, nilainya selalu 9,9. Lalu beli kulkas. Yuk bapaknya sampai paling pusing ya. Harganya 14 juta atau berapa? Berhubung saya orangnya cerdas, mecet HP saya. Cing 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 cung cung, cing 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 cung cung cung. Langsung keluar uang sejumlah itu. Seret. Bam. Jangan pernah istrimu tidak bangga dengan kamu. Bahaya, bahaya. Nanti nasibmu akan dikalahkan oleh seekor kambing. Nah, kok bisa istrimu lebih bangga dengan dengan kambing, sebab kambing bisa dijual. Sementara punya suami menjadi istri kamu, punya suami kamu, tidak membanggakan sama sekali. Paham? Fa inna fil hadisi, maka sesungguhnya di dalam sebuah hadis, man tazawwaja lillahi kufiya wa wufiya, man wa wukiya, man barang siapa tazawwaja mau nikah. Pamli? Halo? Ya. Apa? Man barang siapa tazawwaja nikah lillahi karena Allah, barang siapa yang nikah ikhlas karena Allah. Ciri-ciri orang nikah ikhlas karena Allah. Apa beli? Apa ya? Apa? Ini mau sekalian diklaim apa enggak? Klaim apa tuh? Yang itu loh, yang kemarin itu, yang itunya. Lah enggak usah, ngapain ngeklaim? Oh ya udah. Oke. Bayar enggak? Enggak paham belum? Belum selesai.
belum selesai. Nyervis ke mobil, grewel 2.500.000, grewel 3.500.000. Tapi atin member wong nanti mobil diarani wong sugih. Nyervis nane mahal. Bensin langsung 375. Lah kowe motor mbek tukono 10.000 seminggu rantai. Mosok usah iya. Mosok iya motor ra ditumpai. Man tazawwaja, barang siapa yang nikah lillahi ikhlas karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Nikah mereka murni karena untuk melayani istri. Nikah mereka murni karena pengen memberikan istri yang terbaik. Nikah mereka pengen mendengarkan permintaan istri seakan-akan permintaan istri adalah kalamullah. Kalau ada laki semacam ini tuh, apa kata Allah? Kufiyah, maka dicukupi orang itu. Wawukiyah, dan dijaga oleh orang itu oleh Allah. Dicukupi rizkinya, dijaga harga dirinya dari zina, dijaga dirinya dari poligami. Salah, dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Poligami kan no. Paham? Nah, ikhlas ya. Kalau semuanya saya kaya, setiap bulan orang ini tak beri 1 miliar. Aku yakin keroyokan. Kalau wong kaya itu malah depo, paham depo? Depo gimana depo? Menyesal. Ya Allah, dulu saya mau dinikah Ustaz, istri ketiga, enak hidup saya punya suami Kang Hasan, sengsara. Sengsara. Hidup saya selalu disuruh cari rumput. Minta kulkas, malah dibelikan sapi. Alasannya Hasan, kulkas bangkrut ke listrik. Sapi didol untung. Ngono kuwi. Ketoke kayak pembisnis ya. Jebul-jebul otaknya yang keselio. Barang siapa yang nikah ikhlas karena Allah, kuya akan dicukupi rizkinya oleh Allah. Wabukiyah, dan akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari zina, dijaga dari kemaksiatan, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridho oleh Allah. La budda, tidak boleh tidak, artinya wajib. Min hadal hamli liyahruja min tazawwujin minal anbiya wal mahfudina wal awliya. Perkataane Imam Sufyan Tsauri, beliau mengatakan, ihdaru at-tazwij, takutlah kamu semua untuk nikah. Maknanya nikah yang dilarang oleh Sufyan Tsauri, nikah yang menjadikan istrinya sengsara. Engkau mendengar ya Kang? Tapi kalau pernikahannya menjadikan istri senyum, menjadikan istri bahagia, menjadikan semua permintaan istri tercukupi, rumah-rumah yang bagus, yang mewah, mobil-mobil yang kinclong, semuanya serba ada. Di tengah-tengah rumahnya ada kolam renang yang indah, suara gemerci, sebuah taman-taman yang indah, burung-burung berkicau, anak-anak kecil yang sedang bermain. Masya Allah. Ini adalah surga allati tajri min tahtihal anhar. Paham? Nikah manggone-nggone wong mertua, bendina tukaran, bareng ngono pindah ning tempat kos-kosan 4 kali 4, setiap hari tukaran sama suami, anak menangis, anak ngompol, nggak ada pampers. Coba istri ikat tidak punya pembalut, coba habis menggulirkan gombal, paham? Kamu itu benar niat nikah, kepara rasa nikah, kepara poso ini ruaku, paham?
Lebih baik puasa aja daripada nikah menyengsarakan istri. Tapi kalau ikhlas karena Allah, akan dicukupin oleh Allah dan engkau akan dijaga. Ikhlas nggak nikah? Makanya anak nikah ya aja krono cantiknya. Jangan karena hartanya. Weh dulung-dulung wis poleng. Cantiknya perempuan tidak akan abadi. Bojomu kecelakaan raine mencium aspal itu. Hidungnya itu bisa pindah nih kuping. Kalau kamu nikah kamu karena cantiknya, cantik tidak akan abadi. Kalau nikah karena hartanya, harta tidak akan abadi. Kalau nikah karena keturunannya, keturunan tidak menjadi jaminan. Tapi kalau nikah karena agamanya, karena salihahnya, karena budinya, akhlaknya, karena perangainya yang baik, maka engkau akan menjadi seorang lelaki yang beruntung. Wabil hadis, ada sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula anna Allah sataral mar'ah bil haya lakanat la tusawi kufan min turab. Seumpama Allah tidak menutupi kaum perempuan-perempuan itu dengan sifat malunya, mereka dengan omongan yang cetar-cetar, ganti izin blas, memamerkan wajah-wajah mereka yang dibalut dengan kosmetik-kosmetik, memamerkan payudara mereka yang hampir mencotot, paha-paha mereka yang dipamerkan ngalor ngidul kaya ora kanggo. Maka lakanat la tusawi kufan min turab. Tidak ada bedanya antara wanita dengan satu kerakup, dengan satu kerakup, apa itu, satu apa, kowe nyiduk debu itu loh, apa, satu cakup turab debu, artinya nggak ada manfaat. Indahnya wanita di saat membalut organ tubuhnya dengan malu, isin mangan ning ngarepe wong ngono ya isin nutupi ngene, ora kok omongan cekokak. Buju cekikian, omongan buanter kaya gluduk, ora diisin blas. Linggih ambek cigang. Kadang-kadang mengumbar auratnya, tidak memakai kerudung. Naudzubillah. Keindahan akan terjadi pada bidadari-bidadari yang akan menyertai dalam hidup kita bila mana wanita itu sifatnya, akhlaknya baik disertai dengan malu. Sing isin ngono lho. Kowe dingeti kangkang malah ora isin. Boyo ditutupi kerudung ngono lho. Kerudunge ditutupi ngene. Ana calanang malah. Dengerin. Dulu saya kan pernah ngajar santri putri. Ada beberapa santri putri yang cewawaan nih. Senengane lah. Apa ning? Belikan mie ayam. Tak batin cah iki ya. Tak tukono mie ayam. Setelah berkeluarga, sama-sama berkeluarga, orangnya sampai sekarang cewawaan ya. Kalau main itu ke tempat istri, sono iku. Kamu kok awet muda ya? Suami saya kok udah tua, udah beruban semua. Buatin saya kira kena. Dulu pas mondok tuh, ngono iku. Lah aku lewat di pondok putri. Belikan semangka. Tak batin asal jadi. Apa dia tak tukono isin aku. Pada akhirnya itu kocek aku, duitku tak tukono. Jadi eman-eman saya itu nggak pernah jajan loh malah. Tapi medit wong lanang, nak wongi soleh lho. Pasti ora soleh kae. Pasti berani segala-galanya karena perempuan, walaupun tidak istrinya. Berani segala-galanya.
Saya kok jadi kamu. Uang kiriman saya itu tak titipkan sama Cak Putri. Aku jadi kamu, jadi Santian Mubarak. Saya akan memfavoritkan perempuan yang salihah, yang cantik. Lalu uang kiriman saya tak titipkan. Ustaz, apakah dulu panjenengan di waktu mondok seperti itu? Enggak. Lah kenapa Ustaz? Nggak pernah dikirimi aku. Nggak pernah dikirimi. Bapak saya payah. Makanya cepat mati kan. Mondok 8 tahun, no ditiliki ping loro. Pertama ngantarkan mondok, kedua nilai gak ketemu aku, biar kuwi to blas. Nek mak saya nemen. Mak saya itu gak ngerti, mondok kolor ini di kolor. Makanya netizen senengane kolor. Kolor. Ini sing asli gitu. Ya gara-gara mak saya itu. Kalau manggil kolor. Mocat. Yuk, blandring. Makanya saya disindir netizen kolor. Saya tidak benci sama sekali karena kata-kata itu sudah sering terdengar di telinga saya. Loh, saya itu dipanggil Abi, Ustadz, itu setelah punya santri. Sebelum punya santri, ya orang tua-tua sekarang ini tetangga saya ya. Pripun Pak Kolor. Pak Kolor kayak kolor hijau. Wa kana Aliun ibnu Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Yaqul, beliau mengatakan, "Jam makan?" Belum. Ya sama. Saya belum makan juga. Cinta sejati adalah cinta yang menyesuaikan. Bila kekasih kita lapar, semuanya lapar. Kamu itu. Tadi pagi yang makan siapa? Ya kamu. Min sa'adatil mar'i khamsatu asya. Ada kebahagiaan yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka orang itu akan bahagia. Ada 5 perkara yang menjadikan seseorang bahagia. 1. Antakuna zaujatuhu muwafaqah. Yang pertama, punya istri yang cocok dengan hatinya. Sing nyenengke, dilihat kelihatan cantik, sering pakai kosmetik. Kamu kalau kosmetik kan di kamar nggak apa-apa. Untuk berlatih kalau punya suami biar terbiasa. Cawe raine kayak ketiplak. Gak pernah pakai kosmetik. Sekali-kali pakai celak, pakai ini, pakai maskaror, pakai maskara. Pakai ini di kamar, jangan di pas ngaji. Kenapa di pas ngaji nggak boleh Ustaz? Dan nanti kalau Ustaznya geblek gimana aja? Kalau di kamar monggo, paham? Tangannya diukir-ukir yang bagus. Si cantik dulu itu di waktu si cantik itu di sininya ada ukir-ukiran ini. Ada bunganya, ada anunya. Tapi bukan tato palsu, paham? Jadi indah gitu loh, paham? Kamu ini cewek ra paham kosmetik kan, kayak gendruwo mlaku. Padahal setahu saya gendruwo manggone ning petengan nih. Lagi ini padangan non gendruwo mlaku. Antakuna zaujatuhu muwafaqah. Punya istri taat sama suami. Punya istri menyenangkan hati suami. Punya istri selalu bermanja-manja dengan suami. Punya istri, dengerin, selalu merangsang suaminya sehingga suaminya senang. Semestinya yang selalu minta untuk berhubungan badan harus kamu. Ojo nunggu suamimu. Biasanya perempuan-perempuan itu nggak pernah minta.
Yang minta itu justru suaminya. Istri yang baik adalah istri yang selalu bisik-bisik di telinga istri, suami. Mas, yuk bercinta yuk, gitu. Paham? Woi, bagi ranggena. Bagi rapat ayu, omonganmu kayak geluduk. Ora pernah wedaan. Raimu lho. Kayak burung hantu. Ngono iku itu tidak menjadikan kaum lelaki bahagia. Yang menjadikan bahagianya kaum lelaki di saat memandang istrinya, hatinya berbunga-bunga. Paham Mbak Bunga? Mana Mbak Bunga? Alah cakupi loro untu terus ya. Logikanya santri sakit gigi setelah umur 40 tahun ke atas. Lah iki ana santri umure lagi 17 tahun, wis loro untu. Tapi besok umur 30 tahun, gripes entek kabeh. Jangan sering-sering minum es teh. Kalau minum es teh, dengerin. Kalau minum es teh, carane itu kan ada sedotan toh. Masukkan di lidah bagian dalam, langsung lek, jangan disebar ke gigi. Kenapa? Marai cepat rontok, marai cepat keropos. Lebih-lebih makan kecut. Kamu kalau membuat apa yang kecut-kecut itu ngerujak, jangan terlalu. Kenapa? Marai merontokkan gigi. Makan panas itu dijarkan dhisik kok. Seorang lelaki akan bahagia apabila punya istri yang selalu menjadi idaman hatinya, menjadi kebanggaan hatinya, dipandang menyenangkan, diperintah selalu bertaat, tidak pernah nyakitin hati suami, tidak pernah membantah sedikit pun. Ini kena ijazah santri lho, koyok paling solikah salam dunya. Engkau namanya jadi bojomu toh, innalillah wa inna rajiun, koyok anjing menggonggong. Wa auladu abrara, punya anak yang salihah, punya anak sing nurut waktu ngaji, waktu jamaah, orang dablek, enggak nakal, sami'na wa ta'na sama kedua orang tua, menyenangkan hati orang tua. Itu sulit loh itu. Saya dikarunia oleh Allah anak 12, alhamdulillah. Nurut cuma. Semoga benar-benar salih-salihah ya. Saya melihat lelaki ini. Saya kan ayah ibumu kalau datang kan tak cek itu. Saya punya anak lelaki tidak ada satupun yang pernah WA ke saya minta uang sama saya. Belum pernah. Belum pernah itu. Bapakmu itu nak moro itu tak takoi Pak. Kebetulan ini jenengan pernah nggak SMS minta uang? Apa kata ayahmu? Apa kata ibumu? Alah kiai berbulan kiai. Es kacau es. Paham? Jadi anak itu yang membanggakan kedua orang tua. Ayah ibumu itu senang. Paham? Wa ikhwanuhu adhiya. Di antara kebahagiaan seseorang, punya suami yang membanggakan hatimu, punya istri yang membanggakan hatimu. Nomor 2, melahirkan anak-anak yang salih-salihah. Nomor 3, temanmu adalah orang-orang yang ahli takwa. Temanmu adalah teman-teman yang selalu memikirkan untukmu, teman yang selalu membantu untukmu. Setiap engkau susah, temanmu selalu menjadi garda terdepan untuk membantu kamu. Paham? Cari teman itu seperti itu. Oke? Lagi orang santri nurut itu loh. Saja mati saya mengatakan, kalau apabila dia nikah, saya akan bantu sekian. Ini lagi nurut nih. Apalagi nyampe bantu di rumah saya bersih-bersih. Ngarin ini kamu itu.
Ngono kuwi besok nak boyong ditakoki, "Cagake omahe kiyaine pira?" Ra iso jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kabaripun kok plottingane kok ngawur ngajak dengan grafet Demak. Itu Demak iki islah kabeh sak dunyek iku dengan. Pun maksud ke ngajak. Nggih, alhamdulillah sampun. Sebagai tatai mawon model kepiye tatai kabeh sebagai kula mangke sing anu pentingan. Ana macam-macam tak tenungi kabeh wong-wong kiai-kiai sing do komen kok. Nggih. Ya kapan-kapan satu hari dua hari tak sondet dengan tendalam nanti kira. Nah saat niki ten dalem tapi insyaallah enjing-enjing kula ngisi pengawasan wonten wonten Samarinda Kalimantan Timur. Lantas iku ngono. Kula kan ngaten ta, iki Demak sing makil iki karo karo. Kiai-kiai udah macamnya tak sikat tak tak jelegake sana ngono. Sing iso komen iki karo Prabu saat iki ngono. Sing makili jagat dunya iki Demak iki karo kaya kula ngoten. Nggih. Bangsa kak nggih Mbah NU ya. Kan Demak ya ono 400 personel. Nggih Mbah Nggih. Ya, insyaallah mangke nak kula ajeng medal sonten mriku mangke. Nggih, siap. Ya, ngoten. Nggih. Mantap harus mampun mingamengo lurus mawon Nggih. minawa Ngoten nggih. Nggih, siap. Nggih. Ya, salam. Nggih. Nomor 4 wajiranuhu salihina. Tetangga-tetangganya ini orang-orang salih, orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli takwa, orang-orang yang selalu antara satu dan yang lain saling membantu. Nomor 5 warizquhu fi baladi. Allah takdirkan rizkimu ada di daerahnya. Orang kok rizkine ning kono enggak. Orang hebat itu orang yang rizkinya didatangkan oleh Allah. Makanya kalau bisa dengerin, kalau kamu punya rumah, usahakan rumah kamu di bawahnya kalau bisa ada minimarketnya. Paham? Jadi rumah itu ada minimarketnya di atas, atau mungkin ada. Jadi kamu itu punya pekerjaan di rumah, orang kok pekerjaannya ngalor ngidul. Saya yang asli ngisi pengajian berapa tahun seneng saya itu. Saya khawatir rezeki saya diletakkan oleh Allah di Samarinda. Iya. Gara-gara ngisi pengajian di Samarinda bisa 50 juta. Berarti kan rezeki saya harus loncat pulau. Kecuali kalau menuntut ilmu ke Jawa enggak masalah. Nah yang bermasalah ini rezekinya di apa? Di tempat yang jauh. Kebahagiaan itu apabila kita ini ditakdirkan oleh Allah punya rizkinya ada di daerahnya. Makanya dengerin nih, jangan pernah merantau. Gimana? Apakah haram? Enggak apa-apa. Kalau kamu merantau, kasihan istrimu di rumah sendiri. Nanti istrimu akan jadi jablay. Paham jablay? Jablay. Jadi ini Fatimah, jarang dibelai. Jangan pernah menjadikan istrimu itu jablay, jarang dibelai. Nanti kalau istrimu jarang dibeli, rawan ada yang membelai. Siapa Ustaz? HP. Percaya nggak? Jangan. Saya itu kalau selesai ngaji, mesti saya beli istri saya.
Saya gak ngumpuli istri saya itu kalau haid atau nifas. Paham? Jangan merantau. Istrimu neng apa? Di Jawa. Kamu kerja di Korea. Yo gak opo-opo, halal. Tapi kasihan. Kasihan nanti bahaya. Istrimu sudah terbiasa kamu transferi 50 juta, 100 juta. Akibatnya setelah kamu pulang dari Korea, di rumah baru 1 minggu, uangnya udah mulai terkikis. Istrimu ngomong gini, Mas, ndang mangkat ning Korea lah Mas. Gawe nyangoni anak gimana? Dibuat meneruskan bangunan rumah bagaimana? Pada akhirnya baru di rumah 1 minggu, suaminya berangkat lagi ke Korea. Padahal kemarin ditinggalkan 5 tahun. 5 tahun pulang sekali, 5 tahun pulang sekali. Mulai wes Paham? Dengerin ini. Sing baca-baca merantau. Ya. Kalau terpaksa merantau, dengerin. Istrimu wadai kresek digowo ning tempat perantauan. Gimana nih, siap nggak? Suamimu kerja di Korea, kamu diadai sisan ning koper. Gak mau? Kalau nggak mau nikah harus punya usaha di rumah. Jangan sampai suami kita meninggalkan kita. Jangan apalagi nyampe istri kita meninggalkan kita. Wong lanang keplek bojomu malah mbok kon ning gone Arab Saudi. Kowe nggo anak loro gendong ngalor ngidul karo nggo jari. Wong kok keplek. Iki wong lanang apa wong banci? Mohon maaf, bukan haram, bukan. Ya boleh. Silakan mencari rezeki di mana terserah. Tapi ada sebuah kebahagiaan apabila kita bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak, ya kan? Ada di dalam rumah. Seumpamanya toh kamu punya mertua atau orang tua, jangan terlalu jauh. Rumahmu mana? Rumahmu rumahmu Pati. Entuk siapa? Entuk Bilal manggone ning Papua. Akibatnya mbahnya kakeknya wafat, ora iso takziah. Kira-kira apa coba? Terlalu jauh. Tapi kalau masih lingkup Jawa ada masalah lah. Paham? Artinya saya seumpamanya nikahkan putri saya atau anak lelaki saya, dapat kamu yang luar Jawa, tak suruh nempat di sekitar Jawa, di Jawa. Saya pengen membuat pondok di Demak Kota. Bukan untuk Muhammad tak suruh di sini. Untuk si Ahmad, untuk si Ali, untuk si Umar, untuk si Sopo bingung aku. Anaknya lanang pirang-pirang. Biar nggak terlalu jauh. Sing jauh biar ayah ibumu, paham? Ya nggak apa-apa kalau kamu kaya, nggak apa-apa. Jadi semisal mertuamu Papua, kamu beruang, nggak masalah ya. Nah sing ruwet ya pekerjaanmu adol some, duitmu 350.000, coba. Omai bapakmu Kalimantan, kamu nempat di Jawa, coba. Gimana coba? Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Minam ya rabbil alamin, alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah alamin. Maka